Apakah masih worth it menjadi driver online di tahun 2025? Mari kita bahas teman-teman semuanya ya. Jadi perkenalkan, nama saya Kang Burhan dan saya seorang vlogger driver online. Saya sambil bekerja sebagai driver online sambil nge-vlog juga, dan memang saya merasakan pahit manisnya sebagai driver online ya. Saya mulai itu dari tahun 2018. Nah, sekarang ini banyak yang nge-DM ke saya, nge-DM lewat TikTok atau lewat IG atau lewat komen-komen YouTube atau sengaja masuk ke WA saya untuk menanyakan sekarang ini masih worth it nggak sih untuk menjadi driver online. Nah, kalau misalkan masih worth it, itu minimal atau maksimalnya tinggi-tingginya itu pengeluaran secara cicilan, pengeluaran secara total kebutuhan semuanya dan mobil semuanya, mungkin secara akumulasi itu maksimal berapa? Apakah karena ekonomi lagi kurang bagus sehingga yang minat menjadi driver online ini banyak sekali gitu teman-teman yang masuk ke saya gitu, yang menanyakan ke saya, bahkan mereka ini berminat gitu untuk menjadi driver online. Tapi secara keseluruhan dari awal sampai sekarang, menurut saya tarif driver online ini khusus bagi driver online yang saya jalanin ini, saya menggunakan di dua aplikasi, yaitu yang pertama Grab, yang kedua Gokar. Nah, dari awal saya menjalani 2018 sampai sekarang, menurut saya ini dari segi harga, dari segi pendapatan ini sedikit menurun. Bukan naik ya, tapi turun. turun dari segi pendapatan ya. Karena di awal-awal itu bagus ya waktu itu ya. Karena saya masih ingat dari Kelapa Gading ke sekitaran SCBD itu pakai reguler GrabCar biasa pada waktu itu berkisar mungkin bisa sekitar 80.000 tarifnya atau 90.000. Sekarang ada naik jenis layanan yang namanya Look dan Premium, itu sudah hampir sama dari Kelapa Gading ke SCBD, itu berkisar sekitar 90, 100, atau lagi murah-murahnya itu 80.000. Nah, mungkin teman-teman masih menyimpan pertanyaan, masih worth it gak sih gitu. Kalau worth it dan enggaknya, menurut saya tergantung kepada kebutuhan pribadi masing-masing ya. Kebutuhan pribadi masing-masing dan berada di layanan masing-masing juga. Karena sekarang ini mungkin bisa dikatakan dijadikan beberapa tahap level driver gitu. Mungkin yang paling rendahnya itu ada hemat ya, cuman hemat ini ternyata masih bisa gabung sama reguler gitu ya. Yang reguler ini masih bisa gabung sama hemat ya, mungkin sekelas kayak Avanza, Xenia atau Kalia, Sigra, itu masih ada layanan hemat dan dia bisa ngambil reguler juga. Nah, semacam Avanza yang baru itu ada layanan kompotnya juga. Kalau di Gokarnya itu ada kompot. Terus di layanan Grabnya ada GrabCar Plus, itu harganya di atas dari layanan GrabCar biasa gitu, yang plus. Yang kompot itu di atas dari layanan Gokar biasa. Nah, di level atasnya untuk sebagai driver online sekarang ada yang namanya level Look dan Premium. Itu menjadikan kasta level tertinggi untuk driver online saat ini. Maksud saya driver online yang bisa pakai mobil pribadi gitu, yang bisa pakai mobil pribadi, mungkin kayak semacam Bluebird atau Silverbird itu yang pakai Alphard, itu kan dia mobil perusahaan gitu ya. Nah, sementara kayak Premium dan Look itu kita masih bisa pakai unit pribadi. Jadi kita bisa punya mobil sendiri dengan gabung dengan aplikasi, dan di sana mungkin terhitungnya apa ya, sebagai mitra, kita sebagai mitra. Nah, apakah masih menguntungkan gitu ya secara pendapatan? Nah, di sini saya sebagai driver itu menurut saya sekarang memang sudah murah ya. Tapi kalau memang dari pendapatan itu tergantung cara kerjanya kita.
cara kerjanya ya. Dan memang setiap orang punya kapasitas kerja masing-masing. Saya terakhir itu online di layanan premium itu bisa dicek di YouTube saya, itu terakhir online kalau nggak salah Jumat, Rabu, Kamis, Jumat itu. Dan pendapatannya mungkin bisa dicek sendiri di scroll di sebelum video ini gitu ya. Nah itu bisa tembus 1 juta per 12 jam kerja. Dan di terakhir itu kalau nggak salah hari apanya ya, terakhirnya Onbid itu saya dapat 800 ribuan atau berapa gitu dalam kerja 12 jam. Jadi saya memang tidak bisa kerja dari pagi sampai malam. Karena pertama kadang kalau kita sambil nge-vlog sambil bikin konten, karena pagi-pagi itu buat ngedit saya. Pagi-pagi sampai jam 10 sampai jam 11 ngedit. Jadi mungkin keluar jam 12. Nah itu baru Onbid sekalian bikin konten gitu. Dan besoknya ngedit. Jadi saya nggak bisa keluar dari pagi sampai malam gitu. Mungkin kalau dicoba mungkin bisa aja gitu 1 hari tapi 2 hari. Tapi itu nggak mungkin juga. Karena kalau berterus-terusan saya nggak sanggup gitu. Nah, berkacamata dari pengalaman saya, apakah masih worth it gitu? Menurut saya sih worth it aja ya. Kalau memang kebutuhan saya itu kalau di premium itu untuk mendapatkan berapa mungkin minimal cicilan atau minimal pengeluaran apa ya? Ya pengeluaran maksimal, intinya bukan minimal ya, maksimal gitu kebutuhan kita nih. Karena dihitung itu dari segi cicilan kalaupun punya cicilan. Nah, segi pengeluaran mobil, segi kebutuhan istri, keluarga, intinya lah kebutuhan keluarga. Menurut saya masih worth it untuk saat ini ya, untuk sekarang. Tapi nggak tahu, saya tidak tahu apakah kedepannya masih worth it atau enggak. Karena ya di akhir-akhir ini mungkin saya masih bisa mendapatkan 1 juta dalam kerja 12 jam. Tapi ingat, itu kerja yang saya gunakan itu layanannya Look dan Premium. Itu 2 aplikasi saya mainnya, bukan 1 aplikasi ya, tapi saya main di 2 aplikasi. Di 2 aplikasi, satu Gokarnya Look dan premiumnya di Grabnya. Nah yang regulernya apakah masih worth it? Nah menurut saya sih kalau reguler, aduh udah sadis banget dah ya, udah sadis banget. Karena penurunan harga yang sangat lumayan. Tapi kalau pemain lama reguler juga mungkin dia masih punya strategi. Nah kalau yang baru ini, baru masuk nih, kita baru mau masuk menjadi driver online dan masuk ke layanan reguler, menurut saya agak berat sih ya, agak berat. Tapi kalau misalkan ya kalau kita bandingkannya dengan setara UMR lah ya, kalau dengan setara UMR bisa lebih dikit, menurut saya masih bisa ya, masih bisa. Karena kalau layanan premium gimana? Nah kalau layanan premium juga mungkin kalau dibandingkannya dengan pendapatan kurang lebih antara 10 sampai 12 juta sebulan gitu, menurut saya masih bisa gitu. Untuk tahun ini apa tahun depannya menurut saya masih bisa kalau memang dari pihak aplikasi tidak ada perubahan. Tidak perubahan kayak penurunan tarif atau aturan-aturan lainnya, ya menurut saya masih worth it. Itu dengan pengalaman saya yang bekerja kurang lebih dari 2018. Nah bagaimana mungkin teman-teman yang baru masuk, baru memulai, karena belum paham spotnya di mana, order yang ramai di mana, cara main insentif gimana, cancel orderan itu nanti dampaknya gimana. Nah itu sebenarnya masih mengikuti mungkin sambil berjalan sambil belajar gitu teman-teman ya. Ya sambil belajar, sambil berjalan sambil belajar. Nah ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya buat teman-teman semuanya. Itulah sesuai pengalaman saya, hanya sharing pengalaman saya. Namun apakah worth it dan tidaknya itu kembali ke diri pribadi masing-masing. Nah namun saya kasih satu himbauan, mobil apa yang paling worth it untuk mau driver online. Menurut saya tidak ada pilihan lain sekarang, hanya mobil-mobil yang pengeluarannya lebih murah dari pengeluaran harian, mobil pengeluaran bulanan atau tahunan. Itu maksimalkan paling murah mobilnya. Jadi mobil bensin menurut saya udah skip. Mobil solar masih oke lah, mungkin mobil EP yang paling rekomen. Begitu, saya Kang Burhan dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan semoga menjawab video ini yang mau gabung menjadi driver online.